Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kali ini ingin mempresentasikan sejarah etika profesi di bidang IT. Kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama Muhammad Alkan Ridwan, yang kedua Rizky Prananda, dan yang terakhir Muhammad Magistra. Ada 3 pembahasan yang ingin kita presentasikan pada kali ini. Yang pertama, sejarah etika komputer. Yang kedua, pandangan dalam cakupan komputer. Dan yang ketiga, isu pokok etika komputer. Sejarah etika komputer. Penemuan teknologi komputer yang dimulai pada tahun 1940 secara bertahap berkembang menjadi ilmu baru di masa sekarang ini. Pada era 1940 sampai 1950, yaitu munculnya etika komputer sebagai sebuah bidang studi, sebenarnya dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener selama Perang Dunia II. Profesor dari MIT ini membantu mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Pada era 1960-an, di tahun ini Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer, dan terbitlah buku Rules of Ethics in Information Processing. Pada era 1970-an, Joseph Wisenaum menciptakan suatu program yang disebut ELIZA, yaitu tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien dan sebagai bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Pada era 1980-an, pembahasan Computer Enabled Crime atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Disimpulkan bahwa etika komputer yaitu suatu disiplin ilmu. Pertengahan 80-an, James Moore membuat artikel yaitu What is Computer Ethics. Kemudian Deborah Johnson membuat buku teks Computer Ethics. Pada era 1990-an, pada, pada perkembangan Donald Gotterband, Kate Miller, Simon Rogerson, Dean Martin, etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Berikutnya adalah bab tentang pandangan dalam cakupan komputer. Ketika memutuskan untuk menggunakan istilah etika komputer pada pertengahan 1970-an, Walter Mainer menggambarkan bidang tersebut sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang menjengkelkan, yang diciptakan oleh teknologi komputer. Mainer berpendapat bahwa beberapa permasalahan etis sebelumnya sudah ada, diperburuk oleh munculnya komputer yang menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat penerapan teknologi informasi. Sementara Deborah Johnson pada tahun 1985 dalam bukunya Computer Ethics menggambarkan bidang ini sebagai salah satu studi tentang cara yang ditempuh oleh komputer memiliki standar moral baru yang memaksa kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. James Moore mendefinisikan etika komputer di dalam artikelnya What is Computer Ethics yang ditulis pada tahun 1985. Dalam artikel tersebut, Moore mengartikan etika komputer sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Komputer disebut sebagai logically malleable karena bisa melakukan aktivitas apapun dalam membantu tugas manusia. Isu-isu pokok dalam etika komputer. Isu-isu pokok dalam etika komputer meliputi kejahatan komputer, cyber ethics, e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab profesi. 1. Kejahatan komputer. Selain memberikan dampak positif, komputer juga mengundang tangan-tangan kriminal untuk beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang disebut computer crime atau kejahatan komputer. Kejahatan komputer merupakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. 2. Cyber ethics. Salah satu perkembangan pesat di bidang komputer adalah internet. Selain memberikan dampak baik
internet juga memunculkan permasalahan baru. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus yang tidak memiliki keharusan menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu, munculnya berbagai layanan dan fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Permasalahan di atas menuntut adanya aturan atau prinsip dalam melakukan komunikasi via internet. Salah satu yang dikembangkan adalah netiquette, yang merupakan suatu etika acuan dalam komunikasi menggunakan internet. Netiquette yang sering digunakan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh IETF atau The Internet Task Force. IETF adalah salah satu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. 3. E-commerce. Perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce atau e-commerce. E-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut hukum perdagangan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, dan sebagainya. Dengan berbagai masalah yang muncul menyangkut perdagangan via internet tersebut, diperlukan acuan model hukum yang dapat digunakan sebagai standar transaksi. Salah satu acuan internasional yang banyak digunakan adalah UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Acuan yang berisi model hukum dalam transaksi e-commerce tersebut diterbitkan oleh UNCITRAL sebagai salah satu komisi internasional yang berada di bawah naungan PBB. 4. Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Beberapa kasus pelanggaran atas hak kekayaan intelektual tersebut antara lain adalah pembajakan perangkat lunak, pemakaian lisensi melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya, penjualan CD-ROM ilegal, atau juga penyewaan perangkat lunak ilegal. 5. Tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Organisasi profesi di Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery atau ACM dan Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE sudah menetapkan kode etik, syarat pelaku profesi, dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Di Indonesia sendiri, organisasi profesi di bidang komputer yang didirikan sejak tahun 1974 yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, juga sudah menetapkan kode etik yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan pemakaian teknologi komputer di Indonesia. Kode etik profesi tersebut menyangkut kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, sesama pengembang profesi ilmiah, serta kewajiban terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.